Nah, kalau Anda kerap efisienkan uang dengan alasan-alasan beban finansial berat, ini yang jadikan uang enggan untuk Anda kendalikan. Anda yang mentalnya kerap grogi hadapi situasi finansial, lalu pilih mundur dari beban berat tersebut, itu namanya Anda terbaca oleh uang sebagai mental kerupuk uang. Di situ Anda akan terus dikerjai uang. Uang jadi enggan nurut dan tunduk kepada Anda. Di mata uang, Anda tidak punya martabat. Resep hoki: berlatih mental di atas uang. Jujurlah ya, saya amati hoki saya dengan uang itu kerap tinggi. Saya kalau jualan kerap peroleh harga tinggi, namun kalau beli kerap dapat harga murah. Jualan barang tidak niat ingin jual mahal, dibayar mahal sama orang. Kalau sedang beli tidak ada niatan saya dapat harga murah, dapatnya harga murah. Urusan-urusan pembayaran juga kerap dipermudah tanpa sengaja. Saya amati asik banget uang itu bersinergi dengan hati saya. Nah, di sini saya mau cerita resepnya punya hoki yang model begitu. Cerita ini hanya salah satu kejadian saja yang mungkin Anda bisa mengambil substansinya untuk mengembangkan hoki Anda kepada uang. Sekitar 1 tahun lalu saya punya pengalaman menarik dalam membiayai wifi. Kalau lihat kebutuhan, speed 20 Mbps sudah cukupi kebutuhan online keluarga saya karena cuma dipakai 3 orang. Saya pernah menaikkan speed wifi rumah sampai 50 Mbps karena masalah lemot ketika live online ataupun video call, termasuk untuk Zoom meeting dan berbagai kebutuhan kelas online. Bahkan ada beberapa live streaming saya yang gagal karena internetnya lelet. Awalnya saya sudah coba ganti smartphone dengan tidak menggunakan smartphone di bawah RAM 8GB. Tujuannya RAM besar jadi prosesor lebih cepat. Smartphone anak istri juga diganti semua, minimal RAM 8GB. Diamati tetap saja masih lelet dan akhirnya speed wifi dinaikkan menjadi 50 Mbps. Hasilnya tetap lelet. Bahkan handphone saya yang Samsung Note 20 Ultra paling bermasalah, kalah sama smartphone anak istri yang pakai merek Cinaan. Di situ saya makin sadar kalau uang tidak selamanya bisa selesaikan semua masalah. Uang tidak selamanya bisa cukupi kenyamanan kita. Ya, uang selamanya tidak bisa selesaikan masalah kita, namun lebih bermasalah lagi jika kita tidak punya uang. Nah, saat tetap lemot jaringan wifi-nya, saya bilang kepada istri, "Wah, IndiHome di sini belum layak dihargai mahal, belum layak dibeli sampai 50 Mbps. Bunda, turunkan speednya ke 20 Mbps lagi." Perintah saya pada istri pada waktu itu. Tapi istri tidak segera merespon untuk turunkan speed wifi. Ia tetap merasa nyaman karena smartphone Cina miliknya lemotnya tidak separah Samsung milik saya. Hingga 1 bulan kemudian, e-banking saya sedang alami error, tidak bisa bayar wifi menggunakan e-banking. Istri pun bayar wifi di Alfamart. Dia kaget dengan tarifnya, naik drastis. Sampai rumah, istri dengan antusias setujui usulan saya untuk menurunkan speed wifi. Di situ saya nyeletuk, nggak jadi turunkan speed wifi-nya. Kemarin saat alasan saya karena kualitas layanan IndiHome belum sepadan dengan harga yang kita bayar, Bunda anteng-anteng saja meresponnya. Sekarang giliran rasakan tarifnya naik, Bunda dengan antusias turunkan speed. Gak jadi turun, tegas saya. Kenapa ketika istri merasakan berat dengan kenaikan tarif wifi, justru saya batalkan untuk turun speed? Karena kalau alasannya rasakan berat dengan tarif, itu artinya alasan mundurnya karena kita kalah mental kepada uang. Beda kalau alasannya tidak puas dengan layanan wifi-nya. Itu bukan soal kalah mental, namun soal lain yang lebih bermartabat. Rembulan saja nurut ketika diperintah terbelah oleh Nabi SAW. Laut Merah juga nurut terbelah jadi daratan kepada Musa alaihissalam. Wedus gembel atau awan panas Gunung Merapi nurut diperintah oleh Mbah Marijan untuk masuk lagi ke kawah Merapi dan urungkan diri untuk meletus. Itu semua artinya alam semesta ini diciptakan merunduk pada perasaan hati manusia. Harimau buas, ular beracun ganas, ketinggian awan, kedalaman lautan, semua yang ada di alam semesta ini punya fitrah tunduk kepada manusia. Harimau buas dan ular ganas jadi jinak pada kepiawaian pawang.
Ketinggian awan dan kedalaman lautan semua tunduk pada teknologi buatan akal manusia. Bahkan tanpa teknologi dan skill khusus pun, spiritual manusia kerap mampu menundukkan alam semesta. Seperti Nabi Khidir alaihissalam yang konon hidup di dalam air dengan kualitas spiritualnya, dan Nabi Isa alaihissalam yang hidup di langit dengan kualitas spiritualnya. Iya kan, alam semesta punya bawaan fitrah tunduk kepada Anda. Apalagi rezeki, kira-kira tunduk apa enggak? Ya jelas tunduk sekali kepada Anda. Kenapa kita hanya memerintah kepada rezeki agar lancar dan jangan ruwet? Kok rezekinya tidak nurut? Rezeki tetap balelo bikin masalah. Sebenarnya hal itu karena kita kerap pasang mental di bawah uang. Contohnya seperti kejadian istri saya yang turunkan speed wifi yang tadi saya ceritakan. Nah, kalau Anda berhadapan dengan uang lalu mental Anda kerap turun mental pada uang, ya selamanya Anda jadi objek bualan uang. Nah, kalau Anda kerap efisienkan uang dengan alasan-alasan beban finansial berat, ini yang jadikan uang enggan untuk Anda kendalikan. Anda yang mentalnya kerap grogi hadapi situasi finansial lalu pilih mundur dari beban berat tersebut, itu namanya Anda terbaca oleh uang sebagai mental kerupuk uang. Di situ Anda akan terus dikerjai uang. Uang jadi enggan nurut dan tunduk kepada Anda. Di mata uang, Anda tidak punya martabat. Sama saja Anda seorang guru yang terbaca polos dan kalahan mentalnya. Justru di situ Anda akan disepelekan oleh murid-murid Anda. Beda dengan Anda yang terbaca sebagai guru killer. Para murid mau menguap di kelas saja punya rasa segan. Karena itu jangan pernah mundur dari tanggungan finansial dengan alasan beban finansial berat. Boleh mundur atau turunkan beban, tapi harus dengan alasan selain alasan beban berat finansial. Seperti saya mau mundur dari speed wifi 50 Mbps karena alasan layanan IndiHome di daerah saya yang belum layak dihargai 50 Mbps. Tapi ketika istri mendukung penurunan speed tapi karena alasan tarifnya naik dan terasa berat, justru saya batalkan sekalian niat untuk turunkan speed. Saya biarkan di speed 50 Mbps untuk memberi training mental pada istri. Gampang, kalau nanti mental istri sudah rasakan enteng-enteng saja bayar 50 Mbps, mungkin baru akan saya turunkan. Niat saya begitu. Tidak apa-apa turunkan beban finansial, tapi hindari karena alasan-alasan beban finansial yang berat agar diri Anda bermartabat di depan uang, tidak nyampah di hadapan uang. Kalau alasan-alasannya seperti alasan pendidikan, misal kasih uang pesangon sekolah anak diturunkan agar anak tidak manja, atau alasan spiritual seperti Anda irit jajan agar bisa banyak sedekah dan lain-lain, alasan-alasan seperti itu tidak masalah, sebab alam semesta ini mengeksekusi getaran niat Anda. Artinya kesadaran Anda di mana? Di situ alam semesta memberikan respon nyata. Nah, kenapa hoki rezeki saya kerap tinggi? Jawabannya di sini. Saya kerap jaga martabat saya di depan uang. Saya tidak cengeng turunkan beban finansial hanya karena alasan biaya terasa berat. Dengan menjaga diri dari mental kerupuk uang, di situ uang akan menaruh segan dan hormat kepada Anda, dan Anda pun akan diperlakukan sebagai tuan oleh uang. Karena kedudukan Anda adalah tuan atas uang, ketika hati Anda menginginkan beruntung, Anda dilayani oleh uang. Ingin rezeki lancar, uang akan nurut datang dengan lancar. Saat Anda butuh, uang juga mau datang kepada Anda. Sebaliknya, Anda yang mudah melempem digertak situasi berat finansial, ya di situ Anda dianggap sampah oleh uang. Efeknya, hati Anda menyuruh agar rezeki lancar, malah seret sekalian. Jualan barang ingin laris manis, malah tidak laku sekalian. Giliran Anda membeli sudah dapat harga mahal, kualitas barangnya jelek lagi. Itulah apabila mental kita adalah mental kerupuk terhadap uang.